Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Dan saya percaya juga keadaan yang baik kita terima itu semua datangnya daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan yang kita terima. Mungkin kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, tapi kita masih diberi kesempatan untuk bersyukur, membawa ucapan syukur kita bagi nama Tuhan. Dan di waktu yang singkat ini kita mau mengangkat pujian kita bagi nama Tuhan. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita bagi nama Tuhan. Dan kita ingin membangun koneksi hubungan intim kita bersama dengan Tuhan, supaya kita menerima kekuatan yang lebih dan lebih berkuasa lagi daripada Tuhan. Sebelum kita mengangkat pujian kita bagi nama Tuhan, mari kita bersama-sama saat teduh, supaya kita boleh kembali membangun hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Mari kita memulai saat teduh kita bersama. Kita ada karena kemurahan Tuhan, kita kuat karena kebaikan Tuhan, dan kita boleh melakukan segala aktivitas kita itu semua karena Tuhan. Jadi di waktu yang singkat ini mari kita menaikkan pujian kita bagi nama Tuhan. Kita mau katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, aku ada sampai saat ini. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi bersama-sama kita katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku.
Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Kami boleh kuat semua karena kemurahan Tuhan. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami mau membangun hubungan kami bersama Tuhan. Kami mau terkoneksi dengan Tuhan. Supaya kami dikuatkan kembali. Supaya iman kami diteguhkan kembali. Dan kami menerima sukacita baru daripada Tuhan. Dan semangat baru beserta damai sejahtera yang kami alami setiap harinya bersama dengan Tuhan. Ini kami Bapa, Tuhan berkati ibadah singkat kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Bapa yang berkuasa dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hanya firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita di setiap perjalanan hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Semua yang kita terima itu datangnya daripada Tuhan. Jadi mari kita persiapkan hati dan pikiran kita supaya kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang singkat ini, kita kembali mengangkat pujian kita bagi nama Tuhan. Tuhan penuhiku dengan firman. Bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kami boleh mengangkat pujian kami. Semua itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Bapa yang baik, di waktu ini, di saat-saat yang singkat ini Tuhan, kami ingin memakaikan waktu kami hanya untuk memenuhi hati kami dengan firman Tuhan. Tuhan yang berkuasa dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memakaikan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku firman dan kami semakin kuat karena firman Tuhan yang kami terima dan yang menjadi yang kami pegang dalam kehidupan kami. Tuhan yang menolong kami dan kami serahkan seluruh kehidupan kami dan ibadah kami ini hanya kepada tangan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah saudara yang terkasih, anak-anak kami dan semua yang boleh mendengarkan video ini, di saat sebentar ini kita mau merenungkan kembali firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita boleh renungkan di pagi hari ini terambil dari kitab Amsal 23 ayat 18. Ini adalah firman Tuhan yang sangat, jika kita pikirkan dalam masa-masa saat ini, boleh dikatakan ini adalah firman Tuhan yang sangat viral, yang sangat sering dipakai atau didengar oleh orang lain, apalagi bagi anak muda kita. Ini menjadi pegangan kita. Jadi mari kita baca bersama-sama Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Baiklah, ini adalah firman Tuhan yang sangat menjanjikan bagi kita.
Kalau kita kembali melihat ke belakang kita, kita melihat di sekeliling kita, tidak ada manusia yang tidak mengalami yang namanya masalah. Tidak ada anak-anak muda yang tidak mengalami kegagalan. Mungkin saya atau saudara sering kali mengalami kegagalan. Kegagalan demi kegagalan sering menghampiri kita. Tapi firman Tuhan kali ini menjanjikan karena masa depan sungguh ada. Berarti bukan berarti kegagalan itu menghalangi kita untuk memiliki masa depan. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa masa depan sungguh ada. Itu adalah janji Tuhan. Dan selanjutnya firman Tuhan berkata, dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi sekalipun kegagalan yang menghampiri kita, lebih banyak kegagalan yang menghampiri daripada keberhasilan, jangan takut. Karena firman Tuhan menjanjikan harapanmu tidak akan hilang. Tapi kita harus memastikan terlebih dahulu, harapan kita itu untuk siapa? Kepada siapa? Jika kita berharap kepada manusia, maka kita akan mendapatkan kekecewaan. Karena dalam kitab Yesaya firman Tuhan dalam kitab Yesaya menyatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Berarti sama dengan terkutuklah orang yang mengharapkan manusia. Karena manusia terbatas, manusia mengecewakan. Tapi firman Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jadi ini janji Tuhan bagi kita. Kita memiliki masa depan yang cerah. Karena dalam kitab Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 berkata bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Lagi-lagi harapan, saudara-saudara, anak-anakku yang terkasih. Lagi-lagi kita ditegaskan tentang harapan. Jadi sekalipun di situasi saat ini mungkin jikalau kita memikirkan kembali, menoleh kembali, kita tidak pernah terjadi seumur hidup kita, seumur hidup saya secara pribadi, tidak pernah yang namanya terhalang dengan sekolah. Tapi pada saat ini kita terhalang sekolah karena musibah ataupun karena ada pandemi corona yang menghalangi kita sebagai anak sekolah untuk pergi ke sekolah, beraktivitas. Bahkan orang tua kita sendiri terhalang bekerja. Itu semua karena masalah pandemi itu yang menghampiri. Tapi itu tidak membuat semangat kita patah. Karena apa? Karena firman Tuhan menjanjikan. Karena Tuhan menjanjikan harapan kita kepada Tuhan. Masa depan kita tidak akan pernah hilang. Jadi kenapa kita harus takut? Sekalipun corona yang menurut duniawi, menurut orang-orang sangat mematikan, tapi kita sebagai orang percaya tidak perlu takut. Karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Jadi apa pesan yang boleh kita dapat? Jangan takut sekalipun banyak kegagalan yang menghampiri kita. Sekalipun banyak kekecewaan yang menghampiri kita. Sekalipun banyak masalah demi masalah, dan lagi-lagi demi masalah datang menghampiri kita. Jangan pernah takut, karena firman Tuhan menjanjikan masa depan kita ada dan harapan kita tidak pernah hilang. Dan Tuhan selalu memberikan rancangan yang terbaik bagi masa depan kita. Tuhan tidak pernah memberikan kecelakaan bagi anak-anaknya yang percaya. Dan saya percaya semua anak-anak kami dan yang mendengarkan video ini, kita semua adalah orang-orang yang percaya. Amin. Bahkan kita yang akan menerima janji-janji Tuhan, bahkan berkat yang sangat luar biasa itu. Amin. Inilah yang menjadi pesan yang boleh kita terima, yang boleh kita pegang, yang menjadi kekuatan kita untuk menjalankan setiap hari kita. Dalam renungan yang singkat ini kita boleh membagikan kepada orang lain bahwa kita menyatakan bahwa sekalipun kegagalan menghampiri saya, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa, yang memutarbalikkan masalah menjadi kebahagiaan, yang memutarbalikkan kegagalan menjadi keberhasilan. Itulah kemenangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itulah kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi mari tetap pegang firman Tuhan ini menjadi kekuatan, bukan hanya sekedar pendengar, tapi menjadi pelaku firman, supaya firman Tuhan ini tergenapi dalam hidup kita.
bahwa masa depan kita cerah bersama Tuhan. Harapan kita selalu ada dan selalu terpastikan karena harapan kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Inilah yang menjadi firman Tuhan, yang menjadi kekuatan, yang menjadi rema dalam kehidupan kita. Jadi tetap bersemangat, tetap damai sejahtera, tetap bersuka cita, sekalipun kita dilanda, sekalipun kita berada di masa-masa sulit saat ini, baik kesulitan ekonomi, kesulitan semuanya, tidak ada terkecuali orang yang tidak mengalami kesulitan saat ini. Tapi kita percaya Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, dan Tuhan kita mampu memutar balikkan keadaan kita menjadi lebih baik. Ya, bersyukur. Dan sebelum kita menutup ibadah singkat kita ini, kita mau mengangkat kembali pujian kita kepada Tuhan, karena kita tahu hanya Tuhan yang menjadi kekuatan yang menjamin kehidupan kita. Dan melalui pujian ini sebagai doa kita, sebagai tekad kita kepada Tuhan, kita mau menyatakan semua baik Tuhan, semua baik, karena kita percaya dari semula semua sudah Tuhan tentukan. Jadi mari kita persiapkan hati kita. Kita mau menjadikan pujian kita ini menjadi doa kita. Kita mau katakan dari semula telah Kau siapkan Tuhan. Dari semula telah Kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sekali katakan, dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kami boleh menyelesaikan ibadah kami. Kami tahu Tuhan itu semua karena campur tangan Tuhan. Bapa yang baik, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Ajar kami menjadi pelaku firman Tuhan. Ajari kami supaya kami boleh melakukan setiap firman Tuhan yang Tuhan ajarkan bagi kami. Dan terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.